Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kajian virtual rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan seandainya ada orang kaya mendatangi panjenengan, terus menawarkan pekerjaan dengan gaji 5 juta sehari. Kira-kira bagaimana tanggapan panjenengan? Tentu kita akan menerima. Sampai-sampai kita tidak menanyakan pekerjaan apa itu yang ditawarkan. Masa sehari gajinya 5 juta? Oke, kita perjelas, itu adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang tidak merusak, dan sehari durasi kerjanya 2 jam saja. Bagaimana sekarang? Sudah semakin mantap menerima tawaran bekerja dengan gaji sehari 5 juta dan sehari hanya 2 jam kerja? Mungkin kita masih ragu, adakah orang yang mau menawari pekerjaan kepada kita dengan gaji sebesar itu? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita ini sudah digaji lebih besar daripada tawaran kerja dengan gaji 5 juta per jam itu. Siapa yang menggaji kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau itu sih biasa Ustadz, mungkin 5 juta 50 sehari itu udah banyak bagi kita. Pola pikir seperti ini karena kita sudah terbiasa menghargai jerih payah kita ini dengan kertas, dengan recehan keping logam, sehingga seolah-olah kalau bukan lembaran kertas atau recehan keping logam yang kita terima, maka kita tidak dapat gaji. Coba bayangkan, seandainya tiba-tiba datang ke rumah kita, ada tamu, ketok pintu, assalamualaikum, terus kita bukakan pintu, tiba-tiba tamu itu bilang, Pak, Bu, izinkan saya beli sesuatu dari panjenengan. Beli apa? Anak saya barusan kecelakaan, kedua kakinya harus diamputasi. Sementara panjenengan punya anak yang dewasa seusia anak saya. Bolehkah kaki anak panjenengan saya beli sepasang dengan harga 100 juta? Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Tentu kita tidak memperbolehkan.
Jangankan 100 juta, 200 juta juga tidak kita berikan. Itu artinya harga kaki pemberian Allah kepada kita lebih dari 200 juta. Ya jelas lebih. Itu baru kaki. Belum organ-organ tubuh yang lain yang ada di dalam diri kita. Jamaah yang kita hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menuntut sesuatu kepada kita sudah memberikan fasilitas yang sangat lengkap kepada diri kita, yang kita tidak harus membayar pajak, yang kita tidak harus setiap tahun membayar sebagai ganti atas pemberian organ tubuh yang lengkap yang ada pada diri kita. Dan kita tidak mungkin bisa menghitung seberapa banyak karunia yang diberikan Allah kepada kita. Lebih dari sekedar gaji yang mampu diberikan oleh manusia kepada kita. Mari kita lihat satu aspek kecil saja. Allah memberikan kepada kita ginjal. Oleh Allah, ginjal itu mampu menyaring darah yang mengalir di tubuh kita, yang tidak perlu bantuan mesin, dimana kalau kita cuci darah di rumah sakit, pelayanan yang standar 1.500.000, seminggu 2 kali. Kita bisa menghitung dari satu aspek ini saja berapa karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau dalam 1 tahun, katakanlah kita hitung 50 minggu saja. 1 minggu atau 1 pekan kita 2 kali cuci darah. Itu artinya dalam 1 tahun kita harus cuci darah sebanyak 100 kali. Kalau dikali 1.500.000, 1.500.000 dikali 100 kali, ini sudah nominal yang banyak. Belum paru-paru kita, belum jantung kita, belum tangan kita, mata kita, telinga kita. Dan Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Allah hanya menyuruh kepada kita agar kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah sholat ini berat? Tidak. Coba berapa kita hitung waktu sehari yang kita habiskan untuk melaksanakan sholat. 5 menit terlalu cepat. Asumsi kita sholat kita itu berjamaah. Jadi datang ke masjid, melaksanakan sholat sunnah qobliyah, menunggu sholat jamaah didirikan, sholat jamaah, sholat sunnah ba'diyah, zikir, baru pulang lagi ke rumah. Oke, kalau kita hitung setiap kali kita melaksanakan sholat, kita perlu waktu 20 menit. Kalau sehari kita sholat maktubah, sholat fardu sebanyak 5 kali, itu baru 5 kali 20 menit. Baru 100 menit. Belum ada 2 jam. Sementara fasilitas yang diberikan Allah kepada kita luar biasa. Saat bangun tidur, kita tidak pernah minta secara khusus kepada Allah agar mata kita bisa melihat. Allah memberikan kepada kita mata, kita selalu bisa melihat. Telinga kita selalu bisa mendengar.
Jantung kita berdenyut dengan sempurna, nafas kita mengembang dan mengempis tanpa ada gangguan. Dan Allah hanya memerintah kepada kita agar kita mau melaksanakan ibadah sholat, minimal sholat fardu. Masyurul muslimin rahimakumullah, ada baiknya kita renungkan kembali perbincangan antara penduduk surga dengan penduduk neraka, yang Allah cantumkan dialog ini dalam Al-Quran, surah Muddathir, surah yang ke-74, juz 29, ayat 42, ayat 43. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Penduduk surga bertanya kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu sekalian itu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu, maka penduduk neraka itu pun menjawab, lam naku minal musallin. Sesungguhnya aku bukan orang yang mengerjakan sholat ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, begitu banyak fasilitas Allah berikan kepada kita. Kita ini hanya diminta untuk mengabdi, beribadah, sholat kepada Allah khususnya, dan hanya 5 kali minimal yang harus kita kerjakan. Karena dengan sholat ini akan menjaga fasilitas yang diberikan Allah kepada kita terjaga dengan baik. Mari kita muhasabah. Kalau kita mau menyesal bahwa sholat kita selama ini belum baik, saat inilah ketika kita masih di dunia ini. Kalau penyesalan itu kita sampaikan saat kita sudah tinggalkan kehidupan dunia ini, sudah terlambat. Penyesalan kita sudah tidak ada artinya, sudah tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Tapi selagi Allah memberikan kepada kita waktu, mari kita muhasabah bagaimana sholat kita selama ini. Bahkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, yang harus kita renungkan dengan sepenuh hati dan sesungguh hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholah, fa idza saluha saluha sa'iru amaluh, wa idza fasada fasada sa'iru amaluh. Sesungguhnya urusan pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat pada setiap hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amal orang itu. Tapi jika sholatnya buruk, sholatnya rusak, maka dampak dari sholat yang rusak itu akan jelek pula semua amalnya. Salat mengajarkan begitu banyak kebaikan kepada kita. Kedisiplinan, ketertiban, kekhusyuan, luar biasa. Oleh karena itu, karena Allah sudah demikian banyak memberikan fasilitas hidup kepada kita, rizki melimpah, keluarga sejahtera,
badan sehat. Mari, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbaiki sholat kita. Hadir berjamaah, salat-sholat fardu dilaksanakan. Di rumah ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Dan tidak hanya kita, anak-anak kita. Mumpung saat ini kita berkumpul di rumah beserta keluarga, anak kita nasihati. Nak, jaga sholat kamu. Nak, perbaiki sholat kamu. Nak, tertibkan sholat kamu. Karena bermula dari kita menjaga sholat, kebaikan-kebaikan yang lain akan datang berbondong-bondong kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nasrum minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan jadi renungan bagi kita di hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.